Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes, nggak ada yang jawab, berarti nggak jadi santunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah yang kami hormati, guru kita Al-Ustaz Supriyadi, guru kita Al-Ustaz Mulya Hafiz, para tokoh sepuh, Pak Jenoto dan seluruh bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, pengurus DKM, panitia Ramadan 1442 Hijriah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberikan nikmat sehat kita pada hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Fajar dalam rangka Aminah DKM Ramadan 1442 Hijriah, santunan yatim piatu. Sholawat wassalam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga yang mulia, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah kita semua umat Rasulullah hingga yaumil akhir dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, anak-anakku tercinta, putra dan putri yatim dan piatu yang bisa hadir pada pagi hari ini, satu kegembiraan bersama buat kami pengurus DKM Masjid Al-Fajar, panitia Ramadan dan seluruh para donatur bisa melaksanakan kembali santunan yatim piatu di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan segala ikhtiar yang kita sudah lakukan, menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun dan lain-lain, insya Allah upaya ini Allah berikan, Allah hargai, Allah catat sebagai amal soleh dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebelum acara kita lanjutkan ke acara berikutnya, izinkan kami menyampaikan informasi laporan perolehan dana infak yatim piatu pada pagi hari ini. Laporan kegiatan santunan yatim dan piatu tanggal 2 Mei 2021 Masjid Al-Fajar Taman Nasr. Pemasukan yang pertama dari RT 8 Rp7.095.000, RT 9 Rp16.700.000, RT 10 Rp5.295.000, RT 11 Rp8.200.000, RT 12 Rp7.550.000, RT 13 Rp8.300.000, RT 14 Rp6.000.000, RT 15 Rp10.750.000, RT 16 Rp6.375.000, RT 17 Rp12.620.000, RT 18 Rp7.180.000, RT 19 Rp6.200.000, RT 20 Rp16.205.000, catering lokal Rp500.000, ibu-ibu pengajian asar malam Jumat Rp1.000.000, hamba Allah RT 12 Rp5.000.000, infak kota amal yatim piatu di Masjid Al-Fajar Rp530.000, dan paket sembako beras dan gula pasir sebanyak 350 paket.
Total pemasukan uang berjumlah Rp125.500.000. Alokasi pengeluaran untuk yang pertama, amplop dengan sebutkan tadi apa? Disebutkan apa? Alokasinya? Nggak usah ya? Jangan ketahuan penerima. Nggak usah. Jangan. Langsung totalnya aja ya. Total aja ya. Oke. Alokasi pengeluaran yang pertama untuk paket amplop sebanyak 350 pieces sejumlah Rp70 juta. Amplop 100 pieces sebanyak Rp30 juta. Yayasan Ustadz Zainal Mutakin Rp4 juta. Yayasan Ustadz Dr. Taufik Rp3 juta. Yayasan Ustadz Salimindani Rp3 juta. Yayasan Ustadz Dr. Ayyub Rohadi Rp3 juta. Yayasan Ustadz Jasman Soemi Rp3 juta. Yayasan Panti Asuhan Nurul Azhar Rp3.500.000. Yayasan Nurul Iman Cikadang Rp2 juta. Yayasan Endang Darwis Rp2 juta. Dan terakhir Yayasan Imanuddin Karawang Rp2 juta. Total alokasi sejumlah Rp125.500.000. Saldo kosong. Sejumlah yang didapat habis sejumlah yang dikeluarkan. Demikian laporan perolehan infak dan alokasi pada hari ini. Berikutnya kami lanjutkan untuk acara berikutnya nanti dipimpin oleh Pak Ustadz Sufriyadi dan Pak Ustadz Haji Mulyan Al-Hafiz. Untuk yang pertama kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini, kultum kuliah 7 menit singkat, insya Allah membawa manfaat yang nanti dilanjutkan dengan doa. Selanjutnya kita akan atur teknis untuk pembagian distribusinya. Dari kami mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak dengar suara saya? Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Fajar, Bapak Sidadat Syaifuddin, para asatidz, para sesepuh dari jamaah Masjid Al-Fajar, jajaran pengurus DKM dan semua yang hadir, terutama ibu-ibu yang mencurahkan tenaga pikiran dan waktunya untuk terlaksananya acara pagi hari ini, para koordinator lapangan dan pada anak-anak sekalian dan masjid yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan santunan dilaksanakan, ingin saya sampaikan bukan masalah fadilah atau anak-anak yatim. KM Masjid Al-Fajar dan jamaahnya tentu mempunyai keinginan walaupun santunan
DKM laksanakan, namun ada sebuah keinginan ke depan karena tidak semua anak-anak yatim itu terbiasa untuk datang di masjid. Mungkin karena jarak rumahnya jauh dari masjid atau musola, maka dengan hadir di masjid ini harapan dari pengurus DKM, anak-anak bisa menjadi senang dengan masjid, ringan langkah menuju masjid, utamanya anak-anak laki-laki. Tidak hanya ketika santunan, tapi lebih dari itu diupayakan setiap sholat fardu yang 5 waktu sehari semalam itu diupayakan selalu hadir di rumah Allah yang mulia ini, di masjid masing-masing yang terdekat dengan kediamannya masing-masing. Kenapa? Karena dengan anak-anak sering hadir di masjid, masjid akan menjadi lebih semarak. Kemudian yang kedua, ketika datang ke masjid, di masjid bertemu dengan banyak jamaah, maka akan saling kenal. Ini siapa? Anak kecil kok sering datang ke masjid. Oh, ini anak yatim, Pak. Bisa jadi dengan kenalnya mereka dengan anak-anak, tumbuh sebuah kepedulian, keinginan untuk berbagi, sehingga yang tadinya tidak kita pikirkan untuk mendapatkan santunan dari orang-orang yang ada di masjid, dengan kita sering hadir, dikenal oleh mereka, maka mereka insya Allah akan semakin peduli dengan. Kemudian yang berikutnya, kalau sekarang anak-anak masih disantuni dengan sering datang di masjid dan mendapatkan santunan, insya Allah akan timbul keinginan nanti kalau saya sudah dewasa harus bisa menjadi orang yang menyantuni anak-anak yatim. Biarlah sekarang saya disantuni, tapi saya berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak ketika sudah dewasa Allah berikan kemampuan materi, kemudahan hati, kelembutan hati untuk peduli kepada anak-anak yatim dikala sudah dewasa. Jadi timbul kepedulian pada anak-anak yatim di zamanmu nanti ketika sudah dewasa. Kemudian untuk anak-anak perempuan, karena anak-anak yatim itu sebagian memang belum balik, mungkin masih perlu pengantar, maka dengan sering datang di masjid akan mengetahui fungsi masjid, akan mengetahui bagaimana kondisi di masjid itu sendiri, sehingga juga tidak menutup kemungkinan ketika sudah dewasa nanti, ketika sering melihat dan mendapatkan santunan, akan mempunyai pikiran yang sama, keinginan yang sama dengan yang tadi disampaikan oleh anak-anak yatim laki-laki yang saat ini disantuni. Nanti ketika sudah dewasa ingin rasanya aku juga menyantuni anak-anak yatim. Itu yang pertama. Kemudian dalam pelaksanaan ini, saya kalau duduk begini pada tengah-tengah mana orangnya nggak kelihatan. Saya mau berdiri aja ini. Nah, ini nggak kelihatan. Mudah-mudahan masih kuat untuk berdiri, masih pagi ini. Harus kuat. Ustadz harus sehat. Alhamdulillah. Nah, di lapangan walaupun sudah bertahun-tahun kami melaksanakan santunan, tentang pembagian kupon itu memang agak sulit untuk bisa mewakili semuanya. Kami berupaya untuk berlaku seadil-adilnya. Siapapun yang memang kondisinya membutuhkan dan itu yatim, kami berupaya untuk mempunyai kemampuan membagi kupon kepada mereka. Tetapi kadang-kadang ada kendala. Kita sudah sepakat bahwa anak-anak yang sudah kuliah misalnya dan kondisi keluarganya
cukup mendukung atau dari segi materi, maka kami lepaskan untuk tidak disantuni lagi. Kenapa? Karena akan ada susulan anak-anak kecil yatim yang baru, sehingga kadang-kadang ada ungkapan, kan biasanya saya dapat Pak, kenapa ya tahun ini nggak dapat? Nah, ini harus dipahami bahwa kemampuan dari DKM itu terbatas. Kalau tidak dibatasi dengan usia, semakin bertambah waktu semakin banyak jumlahnya, sehingga kemampuan kami yang saat ini menyantuni setiap satu orang sekian akan kami pecah jadi dua yang kesannya tidak layak untuk diterima. Maka kebijakan dari DKM, usia yang sudah cukup dewasa sudah lepas dari tanggung jawab kami, artinya sudah tidak berhak mendapatkan santunan lagi, karena anak-anak yatim yang datang belakangan yang tertinggal wafat oleh orang tuanya ini juga cukup banyak. Apalagi tahun saat ini kondisi pandemi ternyata memang sangat berdampak kepada pertambahan, atau kalau pertumbuhan kurang tepat, nambahan anak-anak yatim. Satu blok saja lebih dari 10 orang anak yatim baru. Bayangkan kalau satu orang anaknya 4, yang meninggal 3, sudah 12. Padahal kadang-kadang satu blok itu lebih dari 3 orang. Inilah di lapangan kondisi seperti itu. Yang kedua, tentu kami memprioritaskan yang radius terdekat, ring 1, sehingga jangan sampai ada kejadian yang terdekat dengan Al-Fajar tidak mendapatkan, justru yang tempat tinggalnya jauh malah mendapatkan. Ini kan susah. Kami berupaya untuk adil, untuk bisa mewakili semuanya, tapi kondisi di lapangan berbicara berbeda. Untuk itu mohon bisa dimaklumi apabila tahun kemarin masih mendapatkan, tahun ini tidak mendapatkan. Atau ada kejadian lagi, karena keterbatasan kemampuan DKM, bisa jadi yang tempat tinggalnya agak jauh kita rolling. Ramadan tahun ini dapat, nanti Muharram tidak dapat. Kenapa? Ganti yang sebelah sana biar mendapatkan. Kemudian pelaksanaan berikutnya, sana tidak dapat, sana yang ganti dapat. Nah, jadi saya mohon kepada siapapun yang mengetahui tentang prosesi penggalangan dana dan pendistribusian kupon ini bisa memaklumi, jangan sampai ungkapan itu terjadi atau terdengar lagi. Kan biasanya dapat, nggak mau. Kenapa? Kenyataan di lapangan berbeda. Kalau kita santuni itu datanya statis, nggak berubah. Tapi ini kan fluktuatif dan cenderung naik. Untuk itu harapan dari kita semua tentu walaupun anak itu bertambah, kita masih tetap bisa untuk menyantuni semuanya. Tapi karena memang kondisinya kadang-kadang tidak memungkinkan, ya harus ada yang kita tidak santuni berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir sudah menjadi kesepakatan dari jamaah Al-Fajar, terutama pengurus DKM, bahwa ketika ada kupon yang satu orang mewakili lebih dari 2 kupon tanpa ada alasan yang bisa diterima, maka dengan sangat berat hati panitia tidak bisa melayani semuanya. Kenapa? Baru saja saya mendapatkan WA, Pak, anaknya pada malas ke saya. Saya bilang, kalau anaknya nggak datang, nggak akan dilayani, kecuali sakit. Kenapa demikian? Kita menanamkan kepada anak-anak yatim yang ada untuk bisa menghargai jerih payah, upaya dari panitia, bagaimana repotnya menggalang dana. Terus Bapak RT, Pak RT yang kadang-kadang merasa kerepotan, kemudian sudah ada penarikan ini, penarikan itu.
ini dalam waktu dekat harus mengumpulkan dana untuk santunan yatim. Nah, agar mereka jerih payahnya itu terobati, maka harap yang mendapatkan kupon bisa diupayakan untuk hadir. Yang tanpa alasan tidak mau hadir tapi tahun depan pengen mendapatkan lagi, ada dua harapan kami atau dua keinginan kami. Yang pertama, kalau mampu atau ada datanya si A si B, santunan yang akan datang tidak dikasih kupon. Yang kedua, kalau tidak ada alasan yang jelas hanya karena malas, mudah-mudahan kedua kakinya bisulan semua sehingga tidak bisa jalan. Lalu gimana lagi? Seru datang dikasih kok nggak mau. Tujuannya semua Allah catat sebagai kebaikan. Mau datang ke masjid itu tidak sia-sia, ada pahalanya. Yang di lapangan pun demikian, yang membantu kami untuk mengumpulkan anak yatim, mendatang mereka, distribusi kupon pada mereka pun walaupun tidak dapat bagian di kisahnya karena yatimnya itu bisa expired, tua-tua. Jangan kemudian, aduh saya nggak dapat apa-apa ini. Insya Allah bagian kita akan Allah berikan di akhirat nanti. Segala upaya kita, setiap langkahnya, setiap curahan pikirannya akan Allah balas dengan pahala di akhirat nanti. Jadikan itu sebagai simpanan kita di akhirat nanti, sehingga jangan sampai ada perasaan tidak ikhlas, berat, walaupun itu memang bisa terjadi. Bapak Ibu dan anak yang dirahmati Allah, mungkin itu yang saya sampaikan, dan harapan saya ada dari teman-teman pengurus yang mungkin nanti di bulan Muharram ketika ada santunan lagi bisa membantu kami untuk terjun langsung di lapangan, karena kadang-kadang ketika misalnya saya berhalangan ya, kemudian yang biasanya jadi koordinator lapangan ini bilang, Pak, ini saya biasanya dapat dari Ustaz Sudadi sekian. Kalau nggak kenal beberapa kali ketemu kan, lah siapa kamu, kan begitu, ada pertanyaan. Apalagi misalnya saya nggak ada umur, waduh ini repot. Dulu satu pria sekarang udah nggak ada, jadi agak kerepotan. Maka ya di samping bisa mengenal para koordinator lapangan dan anak-anak yatim di lapangan, juga bisa untuk regenerasi, berbagi pahala dan kebaikan kepada untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya dan ada khilafnya, saya mohon diberi maaf yang seluas-luasnya. Dan selanjutnya kita awali santunannya dengan berdoa dulu. Mohon anak-anak semua insya Allah puasa, kecuali yang berhalangan dan anak kecil, maka mengaminkan doa yang dipanjatkan, insya Allah akan Allah ijabah. Karena doa anak yatim terutama soleh-solehah sangat tajam diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah wa fi kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awalkan bacaan umur bulan supaya dapat berkah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi Allah dan berkah dari Subhanahu wa ta'ala wa ala hadihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi nabatil kiram lillahi ta'ala bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awalkan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha
صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ربه تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا ولجميع أولادنا واجعلنا من العلماء العاملين وإمام المتقين صالحين طاعين لله ولرسوله. اللهم ارفع درجاتنا وطول أمورنا في عبادتك وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وحبب لنا الناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين ومن عبادك العابدين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك الصابرين ومن عبادك الفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا فأتنا سؤالنا. اللهم يسر أمورنا ولا تؤسر فإن تيسر العسير إليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak Haji, perlu disampaikan ya, kan pakainya terbatas ya. Ini kalau yang nggak dapat pakai sampaikan bahwa Ini kira-kira 350 ada nggak? saya sih ada. Ya? Kurang kayaknya. Artinya Nggak masalah. dapat semua sih insya Allah Pak. Nggak ada nggak? Silakan Pak Haji Noto dikasih. Oh iya. Baik, selesai sudah rangkaian acara kita.